alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tahu kan lagu yang sering kita nyanyikan di pelajaran ini? Tahu ya? Nah, kita nyanyikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Di sini Al-Quran, di sana Al-Quran, di mana-mana baca Al-Quran. Di rumah baca, di kelas baca, di mana-mana baca Al-Quran. La 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 la. Oke, silakan dulu. Udah semangat? Siap belajar semuanya? Siap. Ya, siap. Pertama, Ibu bakal jelasin pengertian ya. Pengertian dari Al-Quran. Di sini siapa yang tahu apa pengertian Al-Quran? Ada yang tahu? Tidak ada. Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, artinya tidak ada yang tahu. Artinya bacaan, membaca atau bacaan yang sempurna. Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur, dan bagi yang membacanya dinilai ibadah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Siapa? Tidak ada? Belum ada yang baca Al-Quran? Nah, nanti kalian harus terbiasa ya membaca Al-Quran. Sesudah sholat fardu, ataupun sebelum sholat fardu, ataupun kapanpun itu ya, di kelas, di rumah, maupun di mana pun. Nah, sekarang ada sebuah dalil tentang Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Hadis riwayat Bukhari. Yang artinya baik-baik kalian yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya. Jadi baik-baik kalian, baik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran. Jadi kalian membaca Al-Quran tidak hanya sekedar membaca ya, harus tahu artinya dan mempelajari isinya. Kemudian mengajarkannya kepada yang lain, kepada adik kalian atau kepada teman-teman kalian ya. Itu bernilai pahala. Paham ya arti dari Al-Quran? Nah, sekarang kita lanjut pengertian dari hadis. Ada yang tahu pengertian dari hadis? Tidak ada. Hadis itu berasal dari bahasa Arab juga, yaitu hadasa, yang artinya baru atau cerita, peristiwa atau perkataan.
Nah, sedangkan menurut istilah, hadis adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, dan penetapan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Contohnya apa? Ada yang tahu contoh sebuah hadis yang sering dilakukan oleh Rasulullah? Contohnya apa? Ada yang tahu contoh sebuah hadis yang sering dilakukan oleh Rasulullah selama hidupnya? Ada yang tahu? Ada yang mau memberi contoh sebuah hadis? Tidak ada? Baik, ibu yang akan memberikan contohnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Yang artinya, janganlah di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Pasti di antara kalian masih sering minum sambil berdiri ya. Nah, mulai sekarang jangan ada lagi yang minum sambil berdiri, harus duduk ya. Apalagi makan nggak boleh sambil berdiri, apalagi lari-lari ya. Itu kenapa Rasulullah mencontohkan seperti itu? Karena Rasulullah sudah tahu bahwasannya kalau kita minum sambil berdiri itu tidak baik buat kesehatan. Jadi mulai sekarang kalian kalau minum jajan es di warung ya, kalau istirahat tuh kalian minumnya sambil berdiri, sambil berdiri kan salah, sambil duduk ya. Jangan ada yang sambil berdiri lagi ya. Baik. Paham ya arti dari hadis? Sekarang yang terakhir. Belum. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fungsi dari hadis. Al-Quran. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi Al-Quran dan hadis. Yang pertama, fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran yang pertama, sumber hukum Islam yang utama. Jadi fungsi dari Al-Quran yang pertama yaitu sumber hukum Islam yang utama ya. Jadi semua hukum-hukum tentang Islam di dunia ini itu terdapat dalam Al-Quran. Contohnya apa? Ada yang tahu contohnya apa? Contohnya? Tidak ada? Baik. Contohnya ada makanan halal dan ada makanan haram. Nah, kenapa kita bisa tahu itu makanan halal, itu makanan haram? Dari mana kita tahu? Dari Al-Quran. Jadi semua itu sudah ditentukan adanya di dalam Al-Quran. Makanan halal, makanan haram, itu adanya di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Jadi selama ini kita belajar di kelas, semua yang kita pelajari itu ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya tentang penciptaan alam semesta dan penciptaan manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan di sana cara penciptaan manusia itu seperti apa, dari segumpal darah, ya kan? Kemudian apa? Segumpal daging dan seterusnya.
kemudian penciptaan alam seperti apa, ya kan? Semuanya itu ada di dalam Al-Quran. Walaupun itu pelajarannya bukan pelajaran Islam, contohnya apa? Fisika, matematika, kimia, itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Allah sudah menentukan semua itu di dalam Al-Quran. Kemudian fungsi yang ketiga, penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab-kitab sebelumnya? Kitab sebelumnya, sebelum Al-Quran ada kitab apa? Zabur, terus Taurat, kemudian Injil. Zabur turun kepada Nabi siapa? Nabi Daud. Terus Taurat Nabi Musa. Kemudian kitab Injil Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya ya, yaitu tadi Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, kita teruskan fungsi dari hadis. Kitab sebelumnya ya, yaitu tadi Taurat, Zabur, dan Injil. Baik, kita teruskan fungsi dari hadis. Baik, kita teruskan. Untuk fungsi hadis, yang pertama yaitu menetapkan hukum Islam yang belum ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis itu sebagai penyempurna Al-Quran, menetapkan hukum Islam di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya adalah seorang laki-laki dilarang menikahi kakak istrinya. Paham maksudnya? Jadi seorang laki-laki itu tidak boleh menikahi saudara istrinya. Jadi contohnya, istrinya sudah meninggal, kemudian menikahi kakaknya, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua, memperjelas ayat Al-Quran yang masih bersifat global. Maksudnya apa? Jadi memperjelas arti-arti dari ayat Al-Quran yang masih remang-remang. Tahu kan remang-remang? Yang masih apa sih ini maksudnya gitu? Ini tuh maksudnya apa? Artinya kok nggak paham gitu? Nah, di hadis itu diperjelas. Contohnya apa? Di sini ada contohnya sholat. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan ya diperintahkan untuk sholat. Nah, di dalam hadis diperinci lagi. Di sana dijelaskan tata cara sholat itu seperti apa dan jumlah rakaatnya berapa, gitu ya. Itu fungsi dari hadis. Kemudian yang terakhir fungsinya yaitu memperkuat ayat-ayat Al-Quran yang sudah ada. Selain melengkapi atau menetapkan yang belum ada, memperjelas, adapun memperkuat ya. Memperkuat seperti apa sih? Contohnya di dalam Al-Quran dijelaskan ketika kita melihat bulan maka berpuasalah. Nah, di dalam hadis diperjelas lagi. Ketika kita melihat bulan, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya lagi, maka berbukalah. Begitu. Untuk materi yang terakhir yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu caranya gimana? Tidak ada? Yang pertama, ikut pengajian. Pasti semuanya ikut pengajian kan? Setiap malam? Ikut semua kan? Iya. Nah, kedua, mempelajari dan memahami Al-Quran dan hadis. Tadi ya udah dijelasin sama Ibu. Selain kita membaca Al-Quran, di sana kita harus bisa mempelajari dan memahami isinya. Kemudian yang ketiga, berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi jangan hanya kalian membaca Al-Quran setiap hari, kemudian
kemudian mempelajari Al-Quran setiap hari, kemudian memahaminya. Sedangkan perilaku kalian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Masih sering bolos, masih sering tidak sholat fardu, masih tidak puasa. Nah, jangan seperti itu ya. Harus sesuai Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir, membaca Al-Quran setiap sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. Itu minimal ya. Jadi ibu anjurkan kepada kalian untuk membaca Al-Quran setiap hari. Siap? Siap ya, harus siap. Nah sekarang karena materi sudah habis semua kita bahas. Tadi kita bahas apa saja? Yang pertama, pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah sekarang ibu akan beri 2 pertanyaan kepada kalian. Bagi yang bisa menjawabnya, ibu kasih sesuatu ya, ibu kasih hadiah. Nah untuk pertanyaan yang pertama, apa pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah? Siapa yang mau menjawab? Nah Sarah, silahkan jawab. Menurut bahasa, membaca bacaan. Menurut istilah, wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Bagi yang membacanya bernilai pahala. Betul sekali. Silahkan maju. Ibu mau kasih sesuatu. Beri tepuk tangan semuanya. Untuk pertanyaan yang kedua, sebutkan fungsi-fungsi dari hadis. Nah, Nia, silahkan jawab. Fungsi hadis adalah menetapkan hukum Islam yang belum ada dalam Al-Quran, memperjelas ayat yang masih bersifat global, juga memperkuat ayat yang sudah ada dalam Al-Quran. Betul sekali. Silahkan maju Nia. Untuk Nia, ya. Tunggu dulu. Tepuk tangan semuanya. Ibu harap semuanya udah paham ya, karena tadi pertanyaan-pertanyaan ibu sudah dijawab semua. Ya, yang lain juga harus paham ya. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini kalian mempelajarinya di rumah ya. Semoga semuanya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, alhamdulillah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Warahmatullahi wabarakatuh.